Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Depok dari kelas P3F 2020. Kali ini saya akan membahas tentang hardware pembentuk jaringan. Jaringan adalah hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dengan menggunakan suatu media penghubung dan beberapa komponen penunjang lainnya dalam suatu kawasan tertentu. Jaringan komputer adalah hubungan antara sebuah komputer dengan satu atau beberapa komputer lainnya sehingga terjadi suatu hubungan komunikasi. Hardware pendukung jaringan terdiri atas komputer, kabel, hub, switch, router, repair, NIC, broadcast, dan modem. Yang pertama, komputer. Komputer adalah komponen utama untuk mengakses internet. Semakin tinggi spesifikasi komputer, maka semakin cepat kinerja akses internetnya. Secara umum, setiap program komputer yang berkomunikasi di internet dibedakan sebagai klien dan server. Komputer klien adalah komputer yang meminta satu layanan tertentu ke satu server, sedangkan komputer server adalah komputer yang menawarkan suatu layanan tertentu kepada komputer atau jaringan lain. Yang kedua, kabel. Terdapat beberapa jenis kabel yang sering dipakai dalam jaringan LAN, yaitu koaksial kabel, twisted pair, fiber optik, dan kabel telepon. Koaksial kabel mempunyai bandwidth yang lebar sehingga mendukung dalam komunikasi broadband. Koaksial kabel terdiri atas dua jenis, yaitu T-net koaksial dan thicknet koaksial. Kemudian twister pair. Twister pair merupakan kabel yang berintikan tembaga yang berukuran kecil. Kabel berisikan 8 buah kabel kecil yang berwarna. Kabel ini terdiri atas dua, yaitu kabel UTP dan kabel STP. Kemudian fiber optik kabel merupakan jenis kabel yang berisi serat optik yang sangat halus digunakan untuk mentransfer data pada jaringan komputer. Manfaat fiber optik kabel dalam jaringan adalah mempunyai kecepatan akses yang tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka situs. Kemudian kabel telepon biasanya digunakan untuk hubungan jaringan antar gedung. Kabel telepon yang biasanya digunakan secara outdoor dilengkapi dengan 3 kawat, 2 kawat sebagai penghubung, dan 1 kawat untuk sebagai pengaman agar tidak putus saat dibentangkan. Kemudian yang ketiga ada hub atau lebih dikenal dengan istilah network. Hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Komputer yang terhubung melalui hub ini dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Namun, tidak hanya terbatas pada komputer saja, segala perangkat yang berhubungan dengan komputer dapat dihubungkan dengan hub ini. Yang keempat, switch. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Secara umum, fungsi switch dalam jaringan komputer adalah sebagai konsentrator yang menerima dan membagikan data antar perangkat komputer. Yang kelima, router. Router adalah sebuah alat yang mengirim paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar yang disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Yang keenam, repeater. Berfungsi untuk penguat sinyal dari kabel, misalnya pada sebuah jaringan LAN dengan topologi star yang menggunakan kabel UTP, juga berfungsi
memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewatinya. 2. Hub yang dikenal pada repeater memiliki protokol yang sama untuk semua lapisan. Yang ketujuh, niche. Niche adalah kartu jaringan atau disebut juga LAN card, berupa papan elektronik yang nantinya dipasang pada komputer yang akan digunakan ke suatu jaringan. Kemudian yang kedelapan, broadcast. Sebuah bridge biasanya disebut sebagai sebuah repeater mengcopy atau mengulang paket dari satu segmen jaringan ke yang lainnya. Broadcast yang sederhana mengkoneksi segmen jaringan yang menggunakan identik kecepatan transmisi tipe paket dan protokol. Bridge biasanya digunakan untuk membangun sebuah virtual LAN dan dua LAN yang terpisah dan membagi sebuah LAN ke dalam segmen untuk minimalkan kesempitan pada jaringan. Kemudian kesembilan, modem. Modem digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet. Modem mengubah data digital ke data analog yang dipahami manusia. Modem ada dua, yaitu yang pertama modem internal, yaitu merupakan plug-in papan sirkuit yang duduk di dalam komputer, dan yang kedua modem eksternal, merupakan modem yang ditempatkan di luar perangkat utama CPU. Modem ini dihubungkan melalui kabel LAN dan kabel USB. Kemudian topologi jaringan. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan yaitu yang pertama, topologi bus. Dalam topologi ini terdapat sebuah kabel koaksial yang dibentangkan lalu dihubungkan dengan komputer lain. Yang kedua, topologi ring. Disebut topologi cincin. Cincin ini fungsinya dengan konsentrator. Pada topologi star, 3 fungsi dalam topologi ring, yaitu penyelipan data, penerimaan data, dan pemindahan data. Yang ketiga, topologi star. Menggunakan bantuan alat lain yaitu hub dan switch, di mana hub berfungsi sebagai pusat penghubung. Terdapat 2 operasi simpul pusat, yaitu simpul pusat beroperasi secara broadcast dan simpul pusat beroperasi sebagai switch. Yang keempat, topologi linear, yaitu peralihan dari topologi bus dan ring. Tiap simpul terhubung langsung ke 2 simpul melalui segmen kabel. Kemudian yang kelima, topologi tree. Kombinasi antara topologi bintang dan topologi bus yang terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam suatu topologi bus. Topologi ini digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Yang keenam, topologi hibrid, yaitu gabungan beberapa topologi. Topologi ini bisa memadukan kinerja dari beberapa topologi yang berbeda. Yang ketujuh, topologi wireless, dikenal dengan nama WLAN, WaveLAN, dan hotspot. Yang kedelapan, topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat pada komunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Teknik penyaluran sinyal. Yang pertama, baseband. Menggunakan sinyal digital, terminalnya bersifat bidireksional dan media yang digunakan adalah kabel koaksial. Yang kedua, broadband. Menggunakan sinyal analog, spektrum media transmisinya dibagi sesuai keperluan, jarak yang dijangkau lebih jauh dibandingkan baseband, hubungan unidireksional. Stasiun mengirim sinyal melalui inbound dari outbound dengan cara menggunakan 2 kabel, satu kabel dengan frekuensi split. Kemudian memakai media transmisi koaksial 75 ohm. Prinsip penyaluran sinyal. Yang pertama, unicast, merupakan transmisi jaringan point to point. Kemudian satu sistem tunggal hanya mencoba berkomunikasi dengan satu sistem lain. Kemudian
digunakan pada jaringan yang besar, kemudian menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain melalui access point, dan yang terakhir pada Ethernet unicast dapat diketahui dengan melihat MAC address asal. Yang kedua, multicast merupakan transmisi untuk banyak tujuan tapi tidak semua host. Yang ketiga, broadcast dikenal sebagai metode one to all, digunakan untuk menjelaskan ada paket data yang dikirimkan dari satu mesin akan diterima oleh mesin lain. Kemudian yang keempat, broadcast ICMP untuk mengetahui host yang hidup pada sebuah target jaringan adalah dengan mengirimkan ICMP echo request ke broadcast address. Kemudian permintaan akan dikirim secara broadcast ke semua host. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.